Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 yang berjudul cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang ketiga ini, sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju? Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Yang pertama kue coklat dan yang kedua adalah kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Yang pertama 1/2 dan satu lagi 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. 1/3, 1/3, dan 1/3. Nah, kemudian ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau kurang dari. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, sekarang kalian bandingkan antara kue coklat yaitu 1/2 dan kue vanila adalah 1/3. Maka jawabannya adalah lebih besar ya. Jadi lebih besar kue coklat yang jumlah nilainya adalah 1/2. Jadi 1/2 dengan 1/3 adalah lebih besar 1/2. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/2 sama dengan 2/3. Nah, bandingkan kue manakah yang lebih besar nilai pecahannya. Nah, di sini jawabannya adalah 2/2 ya, jumlah pecahannya adalah 2/2. Jadi 2/2 antara 2/2 dan 2/3 adalah yang lebih besar yaitu 2/2 ya. Nah, kemudian Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut.
Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, kemudian kalian bandingkan manakah yang lebih besar antara 1/4 dan 1/3. Nah, di sini jawabannya 1/4 kurang dari 1/3 ya. Maka hasilnya lebih besar yang 1/3 ya, 1/3 yaitu kue vanila ya. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, kemudian bandingkan lagi antara 2/4 dan 2/3. Jawabannya adalah lebih besar 2/3 ya, yaitu kue vanila. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Maka jawabannya adalah 3/4 lebih kecil dari 3/3 ya. Nah, itu jawabannya. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil, berilah tanda lebih besar dari atau kurang dari ya. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. 1/4 dibandingkan 1/6 adalah 1/4 lebih besar daripada 1/6 ya. Nah, itu jawabannya. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. 2/4 dibandingkan dengan 2/6 adalah lebih besar. Nah, 2/4 yaitu lebih besar dari 2/6 ya. Itu jawabannya. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Nah, di sini 3/4 antara 3/4 dan 3/6 manakah yang lebih besar? Nah, jawabannya adalah 3/4 lebih besar dari 3/6 ya. Itu jawabannya. Terakhir bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. 4/4 dan 4/6. Nah, kalian bandingkan manakah yang lebih besar? Nah, di sini jawabannya 4/4 lebih besar daripada 4/6. Nah, sekarang bagaimana, apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut ya. Nah, itu anak-anak. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari.
Nah, di sini kegiatan yaitu sedang membaca berita ya, atau membaca koran. Selanjutnya, ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dan tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Nah, di sini judul bacanya adalah dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas ya. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Gunakan masker di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, di sini kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca ekstrim, kebugaran tubuh, masker, sesak napas, mimisan, flu. Nah, itu istilah-istilah khusus dari bacaan tentang perubahan cuaca ya anak-anak. Nah, rupanya cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Nantikan pembelajaran yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.